Di webinar kali ini, saya bakal nunjukin bagaimana kita bisa melakukan track SEO-nya kita. Oke, bagaimana kita melakukannya. Untuk melakukannya, ada 4 level yang akan saya bagikan. Level yang pertama adalah level monthly. Oke, level monthly adalah untuk executive performance report. Oke, jadi memang dibuat bukan untuk para SEO, tapi kalau kita mau nunjukin result dari SEO-nya kita, kemungkinan besar kita akan menggunakan monthly. Kenapa alasannya? Nanti saya jelaskan apa alasannya. Yang kedua adalah weekly. Weekly ini adalah manager performance tracking. Okay. Kalau yang tadi monthly adalah untuk board, untuk weekly ini adalah yang mengerjakan project manager, head marketing. Biasanya mereka menggunakan weekly untuk melihat progresnya dengan lebih cepat. Nah, untuk para SEO spesialis, di sini siapa yang SEO spesialis? Siapa yang ngerjain SEO secara daily? Okay. Secara daily, ada baiknya kita masuk ke level daily tracking. Karena ini adalah di mana Ninja SEO Task. Okay. Track dan notifikasi dengan segala macam perubahan yang ada. Dan untuk beberapa jenis bisnis, mereka mau masuk yang lebih cepat lagi. Bukan monthly, bukan weekly, bukan daily, tapi hourly. Beberapa jam sekali mereka melakukan tracking untuk beberapa campaign yang perubahannya sangat cepat. Ada beberapa kasus yang bisa kita gunakan untuk level ke hourly. Oke. Kita bakal bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah monthly executive performance report. Simple, meaningful report dengan big data. Wah, semua orang lagi pada ngomongin big data gitu ya. Oh, big data, big data, big data. Apa sih maksudnya, apa yang kita gunakan dengan big data tersebut? Sebagai kita harus ngerti dari sisi pekerja, oke? Pekerja dengan board level, mereka yang mengerjakan SEO dengan business ownernya, kebutuhannya kita berbeda, oke? Kebutuhan mereka yang mengerjakan, mereka butuh detail. Kesalahan saya pada saat awal kita mulai di Tofidev adalah pemahamannya kita itu seperti kita sangat mikro. Kerjanya itu detail. Okay? Oh, bikin report itu bisa puluhan halaman. Puluhan halaman. Siapa di sini bikin report puluhan halaman? Setiap keyword dijabarin. Okay? Terus kita kasih ke business owner, kita kasih ke marketing manager, kita kasih ke C-levelnya mereka, CMO-nya. Oke, apa yang terjadi? Laporannya jadi bungkus kacang. Dibaca juga gak ngerti gitu ya, tracking. Oh, last week berapa? Last month berapa? This month berapa? Terus kata mereka, so what? Apa gunanya? Oke. Yang dibutuhkan untuk level management, level eksekutif adalah mereka nggak perlu tahu setiap detailnya. Okay? Cuman kasih tahu yang matter saja. Yang penting aja. Di sini big data bekerja. Okay? Karena kita kumpulin data yang banyak dari level monthly. Okay? Kita kasih tahu ke bagian yang penting. Mulai dari mana? Mulai dari share of voice. Okay? Apa itu share of voice? Share of voice adalah seberapa besar suaranya kita dari market, atau dibilangnya market leadernya itu siapa. Kita itu menguasai pasar seberapa besar. Okay. Dengan kita menggunakan big data, kita bisa kasih laporan yang lebih visual, di mana angkanya akan lebih jelas dengan kita melihat di gambar, di visual. Okay. Ini ada beberapa contoh yang dilakukan. Tools yang akan saya bagikan pada siang hari ini, kita menggunakan tools namanya PyData Matrix. Okay. Jadi semuanya ini adalah fitur-fitur dari PyData Matrix. Di sini Anda bisa lihat visibility-nya itu berapa persen. Okay. Apakah di situ 1%, 2%, 3%, atau 10%, tergantung dari campaign kita. Dengan kita punya share of voice, kita bisa mengukur kita itu di posisi berapa. Jadi ini ada contoh,
kalau Anda lihat di kategorinya, saya nggak tahu kecilan atau enggak. Uh, saya akan coba untuk membesarkan. Harap tunggu sebentar. Let's change. Oke, lebih besar harusnya. Oke, Anda bisa lihat di situ. Ini adalah campaign dari Decathlon. Oke, Uh, dan di sini kita bisa lihat dari campaignnya kita, dari keyword yang kita tracking, kita akumulasikan, kita itu di posisi berapa. Nah, bagian ini kalau Anda lihat sekarang itu, by the way, Decathlon ini adalah contoh kasus yang kita bangun, bukannya kita punya klien Decathlon, bukan. Kita punya kemampuan untuk ngecek datanya aja. Oke. Jadi Decathlon itu posisi, kalau Anda lihat posisi berapa? Posisi 8. Oke. Jadi sebagai C-level, Anda tinggal kasih tahu, oke, kita di market itu kita peringkat 8 di dunia search. Oke. Nomor satunya adalah Tokopedia, Shopee, Lazada. Dengan begitu, kita kasih begitu aja, apa yang jadi tantangannya, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Oke, kalau gitu bulan depan gimana caranya kita jadi posisi 7? Gimana caranya kita naik posisi 6? Gimana caranya kita mau naik jadi posisi 4? Apa ini? My Best. Siapa itu My Best? Kenapa kita kalah dengan My Best? Apa strategi yang kita lakukan? Di situ dengan kita punya data ini, tim marketing, tim SEO-nya kita juga tahu. Oke, apa yang perlu kita lakukan supaya rankingnya kita meningkat? Oke. So far so good. Oke. Jadi ini adalah pentingnya kita menggunakan kalau kita punya data share of voice. Dan ini lebih berharga dibandingkan dengan kita kasih tahu mereka, oke, posisinya kita untuk keyword A, posisi kita adalah 25. Keyword B, posisi kita 1. Keyword C, posisi kita 3. Kalau dikasih kayak gitu, apa yang terjadi? Sebenarnya boleh aja. Pengalamannya saya adalah kalau kita kasih data itu, kita ditanya lebih banyak. Kenapa ini begini? Kini kan keyword ini harusnya seperti ini. Jadi pekerjaannya jadi lebih banyak. Ini contoh lain. Kalau kita punya share of voice juga, share of voice-nya, kita bisa lihat bahkan berdasarkan dari kategorinya, subkategorinya. Okay. Jadi di sini kalau kita lihat, tadi ini masih sama kasusnya Decathlon juga, keyword-keyword yang kita masukkan di situ. Tapi di sini kita bisa subcategorize. Oke, kalau Anda lihat di situ mungkin tulisannya kecil, ada yang biking, ada yang camping, ada yang hiking, warnanya beda-beda. Oke, ada yang warna ungu, ada yang warna orange, ada yang warna pink. Ini adalah seberapa besar marketnya kita. Dengan begitu kita punya, ternyata dari seluruh campaignnya kita, seluruh keyword yang kita tracking, kita itu kuat di keyword yang mana, di bagian industri yang mana, keyword-keyword related yang mana. Dengan begitu kita bisa bilang, berarti kita mau memonetize untuk pencarian ini. Kita akan optimasi di pencarian itu. Oke. Siapa yang merasa bahwa share of voice ini akan berguna untuk laporannya kita kepada atasannya kita? Ya. Nah, ini contoh yang lain, percobaan. Coba kasih tahu saya, ini quiz sedikit supaya kita ada Anda bisa saya tahu Anda masih mendengarkan gitu ya. Share of voice untuk kategorinya seperti ini. Ada aksesoris pria, ada baju pria, celana pria, jaket pria, jam pria, jas pria. Siapa yang peringkat nomor 1? Coba. Kira-kira menurut Anda. Dari share of voice, kira-kira siapa yang peringkat 1? Tokopedia, Tokped. Yang lainnya? Tokped. Semuanya Tokped. Tadi contohnya Tokped semua sih. Oke. Shopee. Ini ada Shopee nih. Kayaknya Shopee lebih. Tokped lagi. Shopee. Blibli nggak ada Blibli. Ads. Siapa nomor 1? Ads. Iya sih, benar juga sih. Pasti ada ads ya. Tapi siapa nggak tahu gitu. Toko Pakedi. Ternyata yang nomor satunya adalah untuk kategori ini adalah Shopee. Oke. Jadi di sini kalau ada yang kenal orang Tokopedia bisa baca gitu. Share of voice lu udah mulai digeser nih sama Shopee. Oke. Untuk yang di Lazada bisa bilang, kita masih bagus loh. Kita peringkat 3 gitu kan.
Yang Bukalapak, kalau punya tim di Bukalapak, masa kalah sama Lazada? Masa kalah sih, udah melantai kalah gitu ya. Jangan ngomong seperti itu. Tidak baik. Ada Salora, ada iPrice, Blibli, Paris Sports dan segala macam. Oke. Itu adalah bagian pertama yang kita bisa pelajarin. Oke. Selain dari share of voice seperti ini, menarik punya data seperti ini, ya. Selain itu juga kita bisa ngelihat dari performance-nya. Karena kita punya share of voice, kita bisa lihat performance-nya itu seperti apa. Siapa aja yang lagi naik, siapa aja yang lagi turun. Okay. Di mana posisinya kita? Kalau Anda lihat di sini yang lebih besar itu adalah my score dan competitor score. Oh, kita memang yang paling besar. Kita udah 68%. By the way, Indonesia masih marketnya masih baru banget. Karena begitu tadi saya bilang ya, yang kita gunakan toolsnya namanya adalah Pydametrics. Jadi kita banyak ngobrol sama tim Pydametrics. Kalau saya tanya sama mereka, di negara sana, mereka datangnya dari UK, di UK, kira-kira share of voice-nya mereka di sana kurang lebih berapa sih rata-rata website yang top website bisnis yang gede banget di sana? Kira-kira mereka punya share of voice-nya berapa? Mereka bilang itu belasan aja udah bagus di sana. Kalau bisa kepala 20 itu udah oke banget. Oke, ini Indonesia masih ada yang bisa menguasai 68%. Kategorinya Anda bisa nebak sendiri gitu ya. Ada fisika, biologi, fisika. Jadi kita punya opportunity itu masih besar banget. Kita jadi dengan melakukan share of voice, kita juga bisa melakukan comparison dengan komputer kita. Oh, rata-rata komputer itu 19 dan kita ada posisi di 18. Dengan share of voice juga kita bisa lihat, kalau kita bisa clustering, kita bisa bagi-bagi pencariannya itu untuk pencariannya apa. Kita bisa bagi-bagi antara biologi, ekonomi, fisika, geografi, sosiologi dan segala macam. Kita itu posisi berapa? Kita kuasain yang mana? Market mana yang perlu kita tingkatkan? Market mana yang harus kita pertahankan? Market mana yang kita lagi turun? Oke. Nah, di sini bisa kelihatan semuanya. Oke, ini contohnya yang tadi biologi itu turun 4 gitu, minus 4. Jadi nilainya 0,57. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa itu terjadi? Apakah terjadi algoritma perubahan, atau ada kompetitor yang masuk, atau ada konten yang lebih bagus? Apapun itu kita bisa lihat di datanya kita. Dan bukan cuma dari situ aja, kita juga bisa lihat dari kompetitor. Oh, kompetitor kita itu gimana? Performance mereka itu ada yang perlu diperhatikan atau enggak? Oh, ternyata punya tim SEO baru. Wah, marketing SEO lead-nya ganti. Wah, ganti tiba-tiba naik dan segala macam. Apa yang mereka lakukan dan segala macam. Kita bisa lihat dari big data tersebut. Okay. Jadi ini adalah share of voice. Nah, pada saat kita kasih laporan, kita juga bisa menggunakan yang namanya market intelligence. Kalau ini adalah level yang di atasnya lagi. Tadi share of voice udah keren banget. Laporan kita, yes, oh ini kita tahu posisinya kita di mana. Kalau kita bisa kasih data market intelligence, datanya lebih solid lagi. Apa maksudnya market intelligence? Market intelligence adalah bagaimana kita mengetahui posisi kita di pasar dan opportunity-nya kita seperti apa. Contohnya seperti ini. Ini kasusnya tadi yang masih Decathlon. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 warna. Oke, 3 warna yang biru pekat. Oke, itu namanya organic revenue. Ada targetnya yang warna pink. Ada opportunities yang warna biru muda, dan ada yang garis. Itu ada benchmark. Apa maksudnya? Yang biru itu, yang biru tua, itu adalah keadaan kita saat ini. Keadaan kita saat ini yang sudah terdaftar atau sudah masuk ke share of voice-nya kita udah dapat. Okay. Yang warna pink itu adalah yang kita sudah punya, website-nya kita udah ada, sudah punya kontennya, sudah terindeks, sudah mungkin mendapatkan posisi tapi belum di halaman pertama, mungkin di posisi ke halaman kedua sampai halaman ke-10. Jadi masih opportunity. Okay. Nah, opportunity itu adalah target yang bisa kita capai. Oh, kita tinggal nge-push yang tadi posisi 2 dinaikin ke posisi 1. Yang tadinya halaman ketiga kita naikin ke halaman pertama. Okay. Itu ada yang warna pink. Okay. Dengan kita punya data seperti ini, kita bisa lihat, oke, apa yang harus kita kerjakan? Oh, ternyata targetnya kita bisa punya lebih besar loh.
kalau semua kontennya kita bisa naikin ke halaman pertama, revenue kita itu bisa naik, bisnisnya kita bisa naik. Okay? Opportunity artinya adalah halaman yang kita belum punya atau kita nggak tahu nih apakah kita harus masuk sana atau enggak. Okay? Tapi opportunity besar, kita bisa masuk sana supaya bisnisnya kita berkembang. Okay? Nah ini adalah bagian dari market intelligence. Lebih detail lagi, lebih breakdown lagi, kita bisa lihat berdasarkan dari kategorinya. Kategorinya apa aja? Oh ada sports, ada hiking, ada biking, ada running, ada camping. Yang mana yang marketnya paling besar? Yang marketnya paling besar itu yang kita bisa lihat. Oh ternyata sports, untuk kategori sports itu paling besar opportunity-nya. Kemungkinan marketnya kalau bisnisnya kita fokusin di situ, kita bisa dapetin market yang lebih besar, profitnya lebih besar. Oh kalau kita targetinnya yoga, oh saya yoga, menurut saya yoga itu keren banget. Wah bagus banget kalau kita bisa menguasai yoga. Tapi begitu kita datanya, ternyata yoga itu kecil, lebih tinggi hiking daripada yoga. Nah di sini jadi mulai, oke, berarti kita mau mengoptimasi untuk bulan depan. Apa yang mau kita optimasi? Oh kita bakal optimasi yoga dulu. Oh bukan dong, kita mau optimasi dari sports dulu. Sports opportunity-nya paling besar. Oh kita bisa push ke sana nih. Oke, kalau kita bisa push ke sana, mungkin nanti bisnis kita bisa berkembang lebih cepat. Kalau misalnya hiking, Anda lihat yang hiking itu birunya sudah besar, merahnya lebih sedikit. Apa yang terjadi? Oh kalau kayak begitu, artinya kita perlu effort. Kita perlu bikin halaman baru yang berhubungan hiking, kita targetin dengan keyword-keyword yang baru untuk marketnya jadi kita bisa mencapai ke benchmarknya. Okay. Nah ini adalah yang bisa kita lakukan dengan market intelligence. Dan semuanya ini cuma perlu di track untuk monthly. Semua keyword yang kita lakukan tracknya monthly. Kenapa? Karena kita menggunakan big data. Pada saat numbers big datanya kita besar, biayanya lebih besar. Itu adalah hukum alamnya gitu ya. Kalau lebih besar biayanya lebih besar. Dan monthly adalah untuk tracking keyword yang biayanya jauh paling murah dibandingkan dengan tracking keyword yang lain. Dibandingkan dengan weekly, daily apalagi, atau hourly. Hourly ada biaya yang paling besar yang bisa kita punya untuk ningkatin trackingnya kita. Okay? Jadi kalau ditanyain berapa banyak keywords yang perlu kita tracking, di level monthly, karena biayanya jauh lebih murah, kita bisa targetin ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Tergantung dari seberapa agresif bisnisnya kita. Kalau kita mau sangat agresif, kita mau bikin di semua kategori, kita mau clustering terlebih dahulu, keyword yang kita targetkan atau keyword yang akan kita targetkan untuk kita tahu gambaran marketnya itu seperti apa, opportunity-nya seperti apa, kita bisa targetin di level monthly. Jangan targetin di level weekly. Okay? Ini adalah laporan yang sangat meaningful untuk para eksekutif. Okay? Untuk kita sebagai Anda yang mungkin mengerjakan SEO spesialis, SEO manager, mungkin data ini memang bagus untuk di-report, tapi kalau kita dapetinnya sebulan sekali, terus gimana? Apa yang kita lakukan setiap hari? Makanya kita masuk ke level yang berikutnya. Level berikutnya adalah level weekly. Level weekly adalah bagaimana kita ngeliat secara lebih umum, okay? Tapi nggak terlalu detail. Okay? Ngomongnya tentang lebih stable. Okay? Dan ini adalah industri standard. Maksudnya industri standard, hampir semua SEO players, mereka melakukan weekly tracking. Kenapa? Karena hampir semua bisnis, semua tools yang kita gunakan, rata-rata mereka punya sebagai defaultnya mereka adalah weekly tracking. Tapi tantangannya weekly tracking adalah mereka melakukan tracking dari 1 minggu sekali. Senin ke Senin, Rabu ke Rabu, Kamis ke Kamis. Tergantung kita melakukan tracking startupnya seperti apa. Coba Anda lihat dari contoh kasus ini. Okay. Ini adalah satu pencarian untuk keyword tertentu. Dalam 1 minggu, kalau Anda lihat tanggalnya, saya buka lebih besar lagi. Tanggalnya adalah 3 Agustus 2016, jadi cukup lama datanya. Sampai 10 Agustus 2016. Apa yang Anda lihat dari gambar ini?
Kalau kita melakukan tracking, Anda lihat itu posisinya ya. Posisinya itu mungkin sekitar 9 kali ya. 9 atau 8 atau 9 gitu ya. Uh, Gak ada yang salah. Oh iya, kita punya trackingnya dari satu ke satu. Okay. Tantangan dari melakukan tracking weekly, pada saat kita punya weekly tracking seperti ini, kita nggak bisa lihat secara detail. Tapi sebagai manajer, Anda lihat, oke, kita punya manage data yang cukup. Apakah ini cukup? Kita bakal masukin ke daily. Nah, daily ini adalah dimana SEO specialist perlu ngelihat dari tracking keywordnya mereka. Okay. Karena dengan kita melakukan daily tracking, notifikasi, semua perubahan kita dapat notifikasinya. Apa keuntungannya dari kita melakukan daily tracking? Sama contoh yang tadi, ini posisi 9. Ternyata pada saat kita melakukan daily tracking, setiap hari di tracking, ternyata kita temukan hasilnya seperti ini. Jadi di awal, ini untuk pencarian yang sama, untuk tanggal yang sama. Okay. Di awal, posisinya di tanggal 3 Agustus, itu posisinya masih 9. Itu kayaknya 8. Di tanggal 4, posisinya turun 9. Di tanggal 5, hilang dari top 100 ke 100 plus. Tanggal 6 naik ke posisi 8 lagi. 7 turun. 8 hilang. Dan seterusnya. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat dari gambar, kalau kita sebagai manajer kita lihat dari daily tracking, nothing wrong. Gak ada yang salah. Hasilnya tetap sama. Karena dari tanggal 3 sampai tanggal 10, rankingnya masih tetap. Tapi kalau kita kita lihat secara daily, ternyata ada penurunan, ada yang turun, ada yang naik. Yang terjadi ternyata dari kasus ini, ada beberapa halaman yang kanibal. Jadi halamannya itu berubah-ubah dari halaman yang pertama di A, B, C, D, E, F. Itu adalah halaman yang kanibal untuk pencarian yang sama. Kalau kita hanya ngeliatinnya dari level hari pertama, level mingguan, kita nggak bisa tahu bahwa ternyata ada cannibalism di dalamnya. Kalau kita bisa melakukan daily tracking, kita bisa lihat, ternyata ada halaman baru yang membuat hal ini terjadi. Sama halnya dari ini, contoh yang lain. Okay. Jadi ini adalah dari 3 Agustus sampai 3 September, sama 1 bulan. Dilakukan tracking, nggak ada yang salah dengan trackingannya. Okay, kalau kita masukin weekly tracking, karena ini dari 1 bulan, jadi panjang gitu ya. Tapi pada saat kita melakukan daily tracking, apa yang terjadi? Ternyata di satu harinya itu terjadi pergolakan. Sampai akhirnya, di satu waktu tertentu, websitenya kita nggak muncul di halaman pertama lagi. Benar-benar hilang. Padahal sudah hilangnya itu dari beberapa waktu yang lalu. Asalnya kenapa? Kalau Anda lihat di situ ada A, B, C, D, E-nya itu, berarti itu adalah halaman-halaman yang berbeda yang muncul pada saat sepanjang perjalanannya. Dan ini gak bakalan terdeteksi kalau kita nggak menggunakan daily tracking. Dan di situ dimana daily tracking jadi satu bagian yang sangat penting untuk kita melakukan optimasi SEO-nya kita. Sejauh ini bisa mengerti? Oke? Siapa yang mendapatkan insight baru? Wah, dengan melakukan daily tracking, kita bisa dapetin insight seperti itu. Nah, di sini yang bagian yang lebih menarik lagi. Oke, kalau daily tracking berarti kita bisa melakukan tracking seperti itu ya. Berarti kita bisa tahu dong perubahan campaign-nya itu seperti apa, goals-nya itu seperti apa, kerjanya seperti apa. Yes. Untuk beberapa campaign, beberapa jenis keyword, kita bisa melakukan bahkan yang lebih erat lagi, lebih besar lagi, yaitu level hourly. Nah, ini adalah optional. Kalau tadi Anda lihat di bagian monthly, itu adalah untuk big data, untuk management report. Weekly, industry standard, semua dari kita biasanya menggunakan weekly. Kita dapetin data weekly walaupun disajikan dalam monthly. Daily, masih beberapa tools yang bisa memberikan kasih daily. Okay. Kita bisa masuk ke yang berikutnya lagi, yaitu hourly. Hourly adalah untuk market yang perubahannya sangat besar. Perubahannya sangat cepat. Mereka yang di news, di berita, mereka yang di mungkin ada di dunia stock, dunia investing yang perubahannya cepat, kripto, butuh kompetisi dengan keyword-keyword tertentu. Anda bisa menggunakan level hourly.
Ini digunakan untuk yang punya high competitive volatile terms. Jadi kompetisinya besar, volatilnya naik turunnya juga besar. Oke. Di PyData Matrix kita punya tracking yang namanya 2 hours tracking, 2 hourly tracking. Ini adalah the fastest yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa tracking daily, tapi 2 jam sekali kita bisa melakukan tracking. Gunanya apa? Gunanya adalah kita melihat pergerakan dari mesin pencari itu sendiri. Mesin pencari yang difokuskan adalah Google. Google punya featured search result. Oke. Jadi kita bisa ngelihat ada YouTube video, ada gambar, ada text, people also ask, dan segala macam. Oke. Ternyata perubahannya ini bisa sampai dalam hitungan jam terjadi perubahan. Apalagi kalau misalnya konten-kontennya sangat cepat. Kayak misalnya yang terakhir yang saya ingat adalah tentang Ariel Kamil. Okay. Tadinya kalau Anda perhatikan ya, 2 bulan sebelum kejadian, siapa yang bakalan cari Ariel Kamil? Saya rasa nggak ada yang bakalan cari gitu ya. Okay. Tapi pada saat kejadian, apa yang terjadi? Wah, volatility-nya tinggi. Orang cari beritanya tentang dia itu seperti apa. Nah, pada saat kejadian tersebut lagi happening, lagi besar-besarnya diberitakan, volatility-nya pasti meningkat. Nah, pada saat volatility-nya meningkat, kalau 2 bulan sebelumnya mungkin hasil pencariannya itu semuanya adalah teks. Mungkin ada gambar, ada biografinya. Oke, saya nggak tahu ada atau enggak. Tapi kayaknya sekarang ada biografinya. 2 bulan yang lalu saya nggak tahu apakah ada biografinya atau enggak. Tapi pada saat itu perubahan dari hasil pencarian yang biasa menjadi multi konten, gambar, video, berita dan segala macam, itu terjadinya sangat cepat. Nah, kalau kita memang masuk ke dunia seperti itu, masuk ke pencarian-pencarian seperti itu, maka bagian ini sangat penting. Dengan 2 hour tracking kita bisa lihat, oke, hasilnya itu seperti apa. Anda bisa lihat di sini, mungkin yang kelihatan dari Anda ada bagian warna hijau. Oke. Hijau itu di bagian atas itu yang PP itu adalah apa namanya? Featured. Oke, featured snippet. Oke. Lalu ada text link, ada YouTube channel dan segala macam. Oke. Bagian ini kita bisa lihat perhitungannya dari setiap jam. Oh, ada yang tambah 1, ada berkurang 1, ada tracking yang lainnya. Semakin banyak colornya berarti volatility-nya lebih tinggi. Okay. Nah, ini adalah level di mana kita bisa melakukan tracking untuk beberapa kasus tertentu. Nah, ini adalah yang kita gunakan. Jadi kita gunakan tadi ada monthly, weekly, daily, dan hourly. Dan ini juga yang biasanya kita report untuk klien, apa yang mereka butuhkan untuk kampanye mereka. Tools yang kita gunakan, seperti tadi saya sebutkan, tools yang kita gunakan adalah PyData Matrix. Siapa yang pengen pelajarin lebih lanjut mengenai PyData Matrix? Ada? Oke. Kalau yang mau tahu lebih lanjut mengenai PyData Matrix, gimana bisa membantu bisnisnya Anda untuk berkembang, gimana caranya supaya campaign dari bisnis Anda bisa meningkat, budget marketingnya bisa nambahin di tim SEO. Anda tadinya, wow mau masuk SEO tapi budgetnya nggak ada, atau mau tambah tim tapi nggak dikasih budget untuk tambah tim dan seterusnya. Anda mau liatin datanya, gimana caranya kita bisa kolaborasikan dengan bisnisnya Anda bisa mendaftar di toffee.id/PyDemo. Oke, Anda buka di situ, Anda buka di browser Anda, masukkan toffee.id/PyDemo, atur jadwalnya dengan tim, dan Anda akan dikasih lihat dashboardnya secara rinci. Anda juga bisa minta, industrinya saya itu seperti apa. Kita akan kasih review kisi-kisi lah. Okay? Kisi-kisi di mana campaign, di mana bisnisnya Anda, apa posisi Anda itu sekarang itu seperti apa, dan gimana caranya kita bisa berkolaborasi menggunakan Py, Toffee dengan bisnisnya Anda. Oke? Okay? Jadi itu adalah gimana kita melakukan SEO keyword. Oke, jadi ada level monthly, level weekly, level daily, dan level hourly. Oke, so
Jadi apa aja yang perlu Anda lakukan untuk bisa melakukan tracking SEO dengan baik? Anda bisa perkuat dengan share of voice. Perkuat dari monthly-nya. Karena yang share of voice ini adalah bagian di mana Anda bisa proposing lebih kuat untuk sisi bisnis. Oke, bukan dari sisi pekerjaannya. Oke. Anda perlu perhatikan frequency options. Monthly, weekly, daily, atau hourly. Seperti tadi saya sempat mention, yang paling banyak dipunya adalah weekly. Beberapa tools menggunakan weekly semuanya. Tapi Anda harus mengerti bahwa semakin Anda menggunakannya hourly, biayanya jauh lebih besar dibandingkan mereka yang punya monthly. Oke? Bahkan harganya bisa 4-5 kali lipat. Anda juga perlu memperhatikan yang namanya conflict detector. Tadi Anda lihat di daily, naik turun, apa alasannya? Kenapa hal ini terjadi? Konten apa yang membuat konflik dari ranking tersebut? Anda juga perlu actionable daily insight. Apa aja yang perlu Anda lakukan setiap harinya. Kalau terjadi perubahan, kira-kira apa yang perlu Anda tindakan apa yang perlu Anda ambil. SERP features adalah salah satu bagian yang cukup penting di era kita saat ini, karena Google sebagai mesin mencari merubah fiturnya mereka secara constant. Jadi kita harus bisa keep up dengan apa yang mereka lakukan. Dan it's gonna be good kalau Anda punya term segmentation. Jadi Anda bisa melakukan segmentasi dari keywordnya Anda. Karena Anda bayangin kalau misalnya salah satu pain yang dihadapi dari tim adalah pada saat keyword yang di tracking itu banyak. Oke. Ribuan keyword. Wah, ribuan keyword. Terus apa? Hasil share of voice-nya seperti apa? Ada sih share of voice-nya. Hampir semua, beberapa bisnis atau beberapa tools udah punya share of voice. Oke. Tapi biasanya masih secara keseluruhan. Oke, terus yang mana kategori mana yang dimana kita menang, kategori mana yang perlu kita tingkatkan? Nah, di sini beberapa tools punya additional feature yang namanya term segmentation, disegmentasi. Oh, keyword untuk kategori ini adalah apa aja, keyword untuk kategori ini apa aja. Jadi dari seluruh keyword yang kita punya, kita bisa segmentasi. Terima kasih banyak udah mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Semoga Anda mendapatkan 1 atau 2 AHA yang bisa Anda praktekkan ke dalam bisnisnya Anda, bisa Anda terapkan. Dan jangan lupa pada saat Anda sudah terapkan, Anda mendapatkan hasil, Anda bisa kasih tahu ke saya supaya saya tahu bahwa Anda mendapatkan hal yang positif dari mengikuti webinar yang saya adakan. Oke, kita akan bertemu lagi di webinar-webinar berikutnya. Saya Ranky Sumiono, ucapkan terima kasih untuk semuanya yang hadir, dan stay healthy, stay safe, see you on the next webinar.